Ada lagi sebagian dari kita yang meragukan apa benar dialog antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa itu betul-betul ada. Jadi percaya sama sebagian Isra dan Mi'raj, tapi dalam dialog antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa dia ragu. Loh, apa alasan mereka ragu? Mosok Nabi ngenyang, mosok Rasulullah ngenyang, menawar. Ada lagi, kenapa kamu kok ragu? Lah mosok Nabi Musa ngajarin Nabi Muhammad kurang ajar. Ada lagi yang mengatakan, lah mosok Nabi Musa kenal umat Nabi Muhammad, kenal kepada kita lebih daripada Nabi Muhammad. Nggak mampu umatmu, wahai Musa. Nggak mampu umatmu. Lah mosok Nabi Muhammad nggak tahu kalau kita nggak mampu? Masuk akal ya? Hati-hati. Itu dibahas oleh ulama. Subhat, pertanyaan subhat seperti ini. Pertanyaan abu-abu. Iya. Gimana gambaran sejatinya? Itu ada jawabannya dari para ulama. Kalau dia pakai akal, saya jawab pakai tafsir. Dalam tafsirnya Hasyiah As-Sawi, Al-Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi, hasyiah tafsir daripada tafsir Al-Jalalain yang kita sering pelajari di mana-mana, disebutkan di situ. Nabi Musa itu bilang sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sholat 50 waktu. Umatmu nggak sanggup. Umatku yang lebih kuat, yang umurnya lebih panjang daripada umatmu, itu lu nggak sanggup. Apalagi umatmu. Tujuan Nabi Musa memberikan usulan kepada Nabi Muhammad itu bukan dalam rangka Nabi Musa ngajari Nabi Muhammad untuk rahmat sama umatnya. Nggak ada yang lebih kenal kepada kita lebih daripada kenalnya Nabi Muhammad kepada kita. Orang tua kita kalah. Orang tua kita kepada kita kenal kan, jelas kenal. Tapi Rasulullah lebih kenal kepada kita. Kenapa? Orang tua kenal kita setelah kita lahir. Rasulullah kenal kita sebelum kita lahir. Orang tua kita nanti di akhirat nunggu nyari kita. Rasulullah nunggu kita. Nggak mau masuk surga kecuali kita ada di belakangnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada manusia yang paling cinta, sayang, perhatian, peduli, kenal kepada kita melebihi Rasulullah. Siapapun itu, orang tua kita sekalipun. Tanpa menghormati, tanpa mengurangi kehormatan mereka, jelas. Cuma kalau dibandingkan sama Rasulullah, nggak ada apa-apanya sayangnya orang tua kita kepada kita. Mereka sayang setelah kita ada kok. Rasulullah belum kita lahir udah dicintai Rasulullah SAW. Nah, Nabi Musa itu ngasih usulan bukan dalam rangka itu, tapi dalam rangka menahan jangan Nabi Muhammad ini keburu turun. Kalau turun nggak ketemu lagi. Kan diceritakan Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Musa 2 kali. Sebelum Isra dan Mi'raj, dan sebelum beliau ketemu Allah dan setelah ketemu Allah. Jadi pertama di Sidratul Muntaha, ketemu di langit ke-6 dengan Nabi Musa. Di langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, naik ke Sidratul Muntaha dan seterusnya. Turun setelah dapat perintah amanat sholat 50 waktu, ketemu lagi sama Nabi Musa. Itu wajah Rasulullah berbeda. Tambah terang, tambah ganteng, tambah wibawa, tambah haibah itu wajah Rasulullah. Sebelum ketemu Allah, wajah Rasulullah sudah ganteng, wibawa, terang. Tapi setelah ketemu Allah lain. Itu yang dinikmati, yang dieman-eman oleh Nabi Musa. Nah, Nabi Musa mendapatkan kesempatan untuk menunda-nunda daripada Nabi Muhammad turun. Mendapatkan kesempatan. Kenapa? Sholat 50 waktu. Saya mau tanya, yang ngatur ini siapa sih? Allah. Untuk menunjukkan siapa? Rasulullah. Nabi Musa itu ngasih usulan karena beliau tahu siapa nih Rasulullah. Kalau bukan Rasulullah mungkin Nabi Musa nggak berani. Kenapa? Karena Rasulullah wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Ini Nabi Muhammad itu minta apa dikasih sama Allah. Minta keringanan wahai Muhammad. Nah, jangan membahasakan sesuatu yang kalau bisa diperhalus dengan kasar. Ngenyang, kasar. Tapi kalau minta keringanan, beda, konotasinya itu beda. Jadi yang membuat mindset kita konotasi itu berbeda karena cara pengucapan. Mosok Nabi Musa ngajarin Muhammad ngenyang, mosok Nabi Muhammad ngenyang ya, karena kamu pakai bahasa ngenyang. Kesannya itu setara antara yang menawar dengan yang ditawar. Tapi kalau minta keringanan ada kesenjangan. Minta keringanan berarti dari bawah kepada atasan, dari yang biasa kepada yang maha luar biasa. Itu gambarannya. Nabi Musa bukan nyangen Muhammad, enggak. Fas'al minhu tahfif. Apa tahfif? Dispensasi, keringanan wahai Muhammad. Makanya dalam sebuah syair dikatakan oleh ulama, wa fi sirri hina Musa yuraddiduhu liyashhadan nura fi hina yashhadu. Apa rahasia Nabi Musa ngasih usulan sampai bolak-balik itu Rasulullah mondar-mandir? Karena Nabi Musa melihat apa yang dilihat
Ya, melihat bagaimana wajah ketampanan Rasulullah SAW. Lebih daripada yang sebelum-sebelumnya beliau ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lebih. Nabi Musa cuma merasa, kalaupun saya nggak ketemu sama Allah, saya ketemu dengan orang yang pernah ketemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu betul-betul dinikmati sama Nabi Musa. Nabi Muhammad dikasih usulan sama Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tahu siapa beliau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Muhammad tahu siapa beliau di sisi Allah. Nabi Musa aja tahu siapa Nabi Muhammad di sisi Allah, apalagi beliau sendiri. Nabi Muhammad lebih tahu daripada tahunya Nabi Musa. Makanya ya enak-enak wae Rasulullah itu minta keringanan itu. Sekali lagi jangan bahasa kenyang, jangan bahasa menawar. Kalau menawar itu setara. Kalau minta keringanan ada kesenjangan. Enak-enak saja bagi Rasulullah untuk menerima tawaran, menerima usulan daripada Nabi Musa. Kenapa? Nabi Muhammad tahu siapa beliau di sisi Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Demi siapa? Kalau sholat 50 waktu untuk Nabi Muhammad nggak mungkin kenyang. Kalau kita pakai bahasa kenyang. Tapi karena untuk umatnya, umatmu nggak bakal sanggup wahai Muhammad. Minta keringanan kepada Rasulullah, merasa mendapatkan kesempatan untuk ketemu lagi sama Allah. Masalah dikasih keringanan enggak, sih penting ketemu di sini. Jelas ya? Sama-sama ngambil kesempatan. Nabi Musa ngambil kesempatan, Nabi Muhammad karena usulan Nabi Musa juga mengambil kesempatan. Lihat, lo kan enak ya. Mosok. Kamu ngomong pakai akal, kita ngomong pakai dalil, repot. Oh, kejadian itu yang nyeting Allah kok kita mosok. Kadang-kadang bodoh pengajian seminggu sebisa kemarin mosok. Mosok gitu. Oh, pengajian seminggu sebisa. Semuanya diukur pakai akal dulu masalahnya. Repot akhirnya. Ya, kita nih ngomong sampai muru kadang-kadang kena orang pakai akal terus gak nyambung guys. Mosok gitu. Gak mari-mari kena mosok. Saya yang jawab sumpah kendak. Lawang saya ini tujuannya hati, dia pakai akal terus. Waduh, gak nyetrum jadi tadi. Gak nyetrum. Nah, bahkan kata Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sugaf dalam kitabnya Dawaul Qulub wa Miftahul Basair, Nabi Muhammad itu kan diminta oleh Nabi Musa untuk bolak-balik. Berapa Muhammad? Dari 50 jadi 45, minta lagi keringanan dari Muhammad. Dari 45 jadi 40. Berapa Muhammad? 40, minta keringanan lagi. Terus sampai jadi 5. Kan begitu ya. Itulah akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu kalau salaman sama orang enggak dilepas kecuali dia yang melepas. Jenengan kalau salaman sama Rasulullah enggak bakal dilepas sama Rasulullah sampai jenengan yang melepas. Itu akhlaknya Rasulullah. Diminta apa ya dituruti sama Rasulullah. Selain tadi ya, karena Rasulullah juga merasa saya ini juga punya kemuliaan di sisi Allah. Demi umat saya kok, bukan demi saya. Kalau saya rahmat sama umat saya, lah masa Allah kalah rahmat daripada saya? Nggak mungkin. Jelas ya? Bolak-balik. Sampai nih. Ini perlu guys bawahi juga. Dari 50, 45, 40, 35, 30 sampai jadi 5. Setelah jadi 5 Allah bilang, Muhammad ini 5 tapi pahalanya 50. Allah nggak bilang mulai dari awal ya. Ya kan Allah sutradaranya yang nyeting, terserah Allah kan. Loh apa kok langsung saya 5 ya? Kok kok mah? Repot. Sutradaranya siapa gitu loh. Kok kita ini mau ngatur Allah itu kok repot. Ini untuk menunjukkan siapa Rasulullah. Ngenyang kalau kita pakai bahasa ngenyang dikeiin Gusti Pangeran. Lah kalau nomor 5 mari, ya kita enggak mengenal siapa Rasulullah akhirnya. Karena kedekatan seorang ngenyang ku enak ae. Sing dinyang yo enak ae kayak ngasih keringanan. Enak. Itu gambaran kalau kita pakai bahasa ngenyang. Minta keringanan, yang diminta keringanan rela. Bolak-balik rela. Itu menunjukkan kedekatan berarti namanya. Nazalatuhu minal hadratil ilahiyah ghawamirun nafahatil gurbiyah, kata ulama Al-Habib Al-Habsyi dalam maulidnya. Allah itu mencurahkan rahmatnya, iya, nafahatnya. Wah, apapun yang dimiliki oleh Allah diberikan kepada Rasulullah SAW. Sehingga dari situ tambah akrab, tampak betul bagaimana kemesraan hubungan antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta dikasih. Berapa kali itu? Dari 50 jadi 5 itu berapa kali coba? 9 sampai 10 kali. Cuma terakhir 5 Muhammad ya, tapi rasa 50. Bukan Allah bilang dari awal 45 Muhammad tapi rasa 50, enggak. 50 jadi 45 dikasih. Sampai jadi 5 baru Allah bilang 5 Muhammad cuma rasa 50. Turun di langit ke-6 ketemu lagi sama Nabi Musa. Lah memang Nabi Musa ini nyekat Rasulullah kok. Cok susu mudun iki Muhammad. Lek mudun mari soalnya.
Gak ketemuan itu dari surga, dari kiamat turun. Iya. Eman gitu loh, ngambil kesempatan eman. Berapa Muhammad? 5 Musa. Naik lagi Muhammad. Naik lagi, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta keringanan. Apa jawab Rasulullah? Aku malu wahai Musa, sebab Allah bilang 5 rasa 5. Nabi Muhammad bilang malu bukan dari awal. Bukan karena dari awal Nabi Muhammad bilang gak punya malu. Siapa sih Nabi Muhammad gak punya malu sama Allah? Cuman itu bentuk rasa malu dari Rasulullah, bentuk ya respon daripada firman Allah 5 Muhammad rasa 50. Coba dari awal Allah bilang 45 Muhammad tapi rasa 50, malu dari situ kata Rasulullah. Itu kan sindiran. 5 tapi rasa 50. Bukan ya, ini pun juga menggambarkan bagaimana mesranya Allah kepada Rasulullah. Bukan Allah bilang cukup Muhammad 5. Wis yo jaluk aneh. Kalaupun Allah mau juga bisa. Allah semulia-mulianya Rasulullah siapa beliau dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu. Cuman Allah itu Rasulullah, kekasihnya, kecintaannya. Halus. 5 Muhammad ya rasa 50. Rasulullah cerdas. Bukan terus ngambil kesempatan terus. Terus disindir terus ya sudah. Turun minta lagi Muhammad kata Nabi Musa. Cukup wahai Musa aku malu. Loh kan gini kan gaduh semuanya sebetulnya. Kalau kita kembali kepada agama, siapa itu ulama? Bukan pendapat pribadi. Kembali kepada kita, bukan enak harus. Makanya belajar, nggak bisa kita ini belajar tafsir, belajar sendiri itu nggak bisa. Akhirnya mosok tadi itu, akhirnya bosok, ceramah hari ini. Masa Nabi Muhammad begini? Masa Nabi? Ya apa sih peringatan Isra Mi'raj ngejak orang untuk ragu sama Isra dan Mi'raj. Ini Rasulullah ini, makanya disetting oleh Allah seperti biar kita ini melek, terbelalak, mulia betul Rasulullah. Ngenyang, kalau kita pakai bahasa ngenyang itu. Iya, pakai bahasanya mereka. Ngenyang itu, dia dikei terus. Iya, karena Nabi Musa tahu siapa Nabi Muhammad dan Muhammad tahu siapa beliau sendiri di mata Allah Subhanahu wa taala. Tahu, sama-sama tahu. Sama-sama tahu dan beliau minta bukan untuk beliau tapi untuk umatnya. Lah masuk Nabi Muhammad peduli sama umat Allah, nggak peduli sama umatnya? Nggak mungkin dong. Serahmat-rahmatnya Nabi Muhammad kepada kita lebih rahmat Allah kepada kita itu jelas. Lalu rahmatnya Rasulullah itu adalah tetesan daripada laut rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan enak ya? Ini penting yang disampaikan biar nggak goyah imannya kita. Karena semakin hari semakin banyak yang bermunculan orang-orang yang nyeleneh seperti ini. Orang yang ngajak kita untuk berpikir ulang. Yang sebetulnya kalau kita teliti, kita ini diajak untuk meragu sama Al-Quran, ragu sama kabar yang dibawa oleh Nabi. Kalau orang teliti, bukan bersikap kritis. Kritis jangan sama Al-Quran. Sebenar apa kita ini mau kritis sama Al-Quran? Kritis jangan sama sabdanya Nabi. Kritis sama dosen nggak apa-apa, dosen belum tentu benar. Lah kalau kritis sama Al-Quran sama Nabi, ya kamu nggak iman sama Al-Quran, nggak iman sama Nabi berarti.